8. Roma 8 ayatnya yang ke-28 kita akan baca sama-sama. Roma 8 paket ya. ada paket Pak Oh, masuk Mas. buat Pak Pendeta Marcel. Oh iya, masuk Mas. Silakan. Ya Pak, bisa ya Pak Pendeta. Dari sebelah sana Mas. Oh, Kak Gio itu biasa. Tiba-tiba paket. Oh, ada paket. Lagi khotbah datang paket, saudara. Ayo Mas. Iya. Buat siapa Mas? Buat Pak Pendeta Marcel Pak. Oh iya. Saya lagi khotbah Mas. Iya Pak, silakan diterima Pak. Makasih Mas, Pak makasih. ini kita foto dulu Pak. Oh iya. Iya. 1, 2, 3. Pak ini boleh selfie kan? Oh siap. Tadi jemaat ya. Iya. 1, 2, 3. Oh, sama kita baca yuk. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. 3. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Pak Pendeta, apa yang dibawa oleh tukang paket tadi? Saya mau bilang saudara, yang dibawa oleh kurir tadi adalah Masalah, sama-sama bilang sama saya masalah. masalah. Saya mau bilang saudara, siapapun kita masalah bisa datang kapan saja, betul? Betul. Saya bilang, saudara, siapapun kita, apapun latar belakang kita, saudara orang yang hidup dalam Tuhan atau tidak, saya mau bilang saudara, yang namanya masalah bisa datang kapan saja. Tapi saya mau bilang saudara begini saudara, kita memang tak akan pernah bisa hidup tanpa masalah. Masalah bisa datang kapan saja. Tapi saya mau bilang saudara, ada banyak orang mereka cuma tahu bicara tentang mereka menerima masalah. Setiap orang punya masalah. Tadi pagi saya datang saudara di sesi pertama belum mulai khotbah, sudah ada banyak jemaat Tuhan menanti saya di sesi yang pertama di depan gereja. Untuk apa? Untuk minta doa. Kenapa? Karena semuanya punya kesamaan, itu apa? Sementara diperhadapkan pada masalah. Ada yang bilang Pak Pendeta tolong doakan saya karena saya di pekerjaan saya mau disingkirkan Pak Pendeta. Ada yang bilang Pak Pendeta kalau bisnis saya sementara ngalamin keadaan yang sulit. Ada satu keluarga 4 orang datang ke rumah saya tanya apa doanya, apa masalahnya. Mereka bahkan tidak bisa berkata-kata, yang mereka lakukan hanya menangis. Dan saya tahu masalah yang sementara mereka pikul, yang sementara mereka hadapi adalah masalah yang berat. Saya mau bilang saudara, siapapun kita, masalah bisa datang kapan saja. Tetapi saya mau ajak saudara untuk memahami begini saudara, bicara tentang masalah, ada banyak orang cuma tahu bahwa dia menerima masalah dalam hidupnya, tetapi akhirnya begini saudara, dia cuma tahu dia terima masalah, dia nggak tahu apa yang terkandung di dalamnya. Makanya ketika dia dalam memikul masalah, dia akhirnya tersiksa, dia akhirnya merasa menderita, dan akhirnya ada banyak orang yang akhirnya menyerah dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia merasa, Pak Pendeta, saya nggak kuat menghadapi masalah. Saya mau bilang saudara, kalau Tuhan izinkan masalah semuanya untuk kebaikan, katakan amin. Amin. Jadi saya mau bilang saudara, jangan hanya sampai kita tahu bahwa kita punya masalah, bahwa kita menerima masalah, tapi saya mau bilang saudara, kita harus tahu apa yang ada di dalam masalah itu, katakan amin. Amin. Kenapa? Karena begini saudara, perhatikan baik kalimat saya. Pengetahuan kita akan apa yang ada di dalamnya akan menentukan perasaan kita ketika kita memikul masalah ini, dan akan menentukan kemampuan kita dalam membawa masalah ini. Sekali lagi, sama-sama bilang sama saya, pengetahuan kita Pengetahuan kita menentukan perasaan, menentukan perasaan, menentukan kemampuan. menentukan kemampuan. Amin. Misalnya begini, saudara disuruh sama orang untuk jalan-jalan di mall, bawa nih kotak ini, misalnya beratnya 20 kilo, saudara. Disuruh bawa ini berat 20 kilo. Saudara bawa keliling mall. Pertanyaan saya, berat nggak? Capek nggak? Capek. Melelahkan nggak? Melelahkan. Rasanya pengen buang nggak? Iya. Iya kan? Saudara jalan bawa beban 20 kilo keliling mall. Saya persis tersiksa, betul ya? Keliling mall, naik turun tangga, harus bawa beban 20 kilo saudara.
Tapi bagaimana kalau sama-sama 20 kilo, beratnya nggak berubah, tetap sama kotaknya, tetapi di dalamnya saudara tahu isinya uang segepok cepekan semua full seberat 20 kilo. Sama-sama jalan. Mata duitan. Lihat kan, langsung berubah kan? Ya. Kenapa? Karena kita tahu apa yang ada di dalamnya. Yang tadinya kita berat, ketika kita tahu isinya uang segepok semuanya, kira-kira 2M kalau misalnya 20 kilo katanya saudara. Saya tanya sama orang bank, katanya itu 2M. Yang tadinya langsung. Jadi sukacita nggak bawahnya? Jadi kuat nggak bawahnya? Kuat. Saudara bawa kotak ini isi 2M sampai di Bekasi Barat, maka uang ini akan jadi milik Anda. Saudara bawa nggak? Wah. Saya tanya begitu, jangankan sampai Bekasi Barat, sampai Bandung saya bawain. Ini 2M saudara. Lihat kan? Ketika kita tahu apa isinya, kita jadi punya perasaan yang berbeda dan kemampuan kita jadi berbeda, betul ya? Saya mau bilang saudara, dalam masalah juga sama. Makanya ada orang yang bisa tetap sukacita di tengah masalah, bisa tetap kuat memikul masalah, karena dia tahu apa yang ada di dalamnya, saudara. Sama seperti Paulus bicara tentang duri dalam dagingnya, dia mampu untuk pikul dengan sukacita karena dia tahu untuk mendatangkan kebaikan. Makanya hari saya saudara sama-sama kita bahas apa tujuan baik Tuhan di balik masalah. Sama-sama kita lihat judul khotbah kita hari ini saudara adalah bicara tentang tujuan Tuhan di balik masalah. Sama-sama bilang sama saya, tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan di balik masalah. Saya Tuhan hari ini kita tahu apa tujuan Tuhan di balik masalah, supaya kita memikulnya dengan sukacita, supaya kita punya kekuatan untuk memikulnya sampai akhirnya setiap kebaikan yang Tuhan sediakan menjadi bagian setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling bagi yang membantu. Haleluya. So, apa kebaikan Tuhan di balik masalah? Yang pertama, kita unboxing dulu saudara. Ya dong, totalitas. Apa tujuan Tuhan di balik masalah? Yang pertama adalah Membentuk karakter. sama-sama bilang sama saya, membentuk karakter. Membentuk Sama-sama karakter. bilang sama saya, untuk membentuk karakter. Untuk membentuk Coba kita karakter. lihat Alkitab kita saudara, yaitu di Roma 5 ayat 3 sampai 4. Sama-sama kita baca Roma 5 ayat 3 sampai 4. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. 3 ya. Dan Bukan hanya untuk kita itu saja, kita malah dalam berbagai kesusahan kita karena kita tahu bahwa apa? kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Menghasilkan Ketekunan. dan tahan uji menghasilkan apa? Menimbulkan harapan. Sama-sama bilang sama saya, kesusahan. Kesusahan. Sama-sama bilang sama saya, masalah. Masalah. Kata masalah di sini saudara, kata susahan di sini saudara, bahasa aslinya adalah klipsis. Artinya ketika kita menerima, awalnya kita merasa tersiksa saudara, tapi di balik semua itu ketika Tuhan izinkan masalah, hasilnya adalah apa? Menghasilkan ketekunan. Sama-sama bilang sama saya, ketekunan. Ketekunan. Sama-sama bilang sama saya, tahan uji. Tahan uji. Sama-sama bilang sama saya, pengharapan. Pengharapan. Amin. Saya bilang saudara, apa tujuan Tuhan di balik masalah? Karena Tuhan mau membentuk karakter kita, katakan amin. Amin. Kenapa? Karena begini saudara, karakterlah yang akan menentukan kita siap atau tidak, kita mampu atau tidak untuk menerima berkat Tuhan yang besar, saudara. Karena begini saudara, boleh menunjukkan urutannya. Ketika bicara tentang masalah, masalah akan menentukan respon, respon akan menentukan karakter kita. Sekali lagi, masalah akan menentukan respon, respon akan menentukan karakter kita. Mungkin saudara menatap, saudara berkata, Pak Pendeta, tapi saya melihat ada orang yang ketika dalam masalah dia tidak merespon. Saya mau bilang saudara, tidak merespon juga adalah bagian dari respon, betul ya? Betul. Tidak merespon juga adalah bagian dari respon, dan itu juga bisa menentukan karakter. Makanya begini saudara, Tuhan izinkan masalah datang dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk membentuk karakter kita. Untuk apa? Untuk jadi karakter yang kuat, katakan amin. Karena siklusnya begini saudara, siklusnya begini. Bicara tentang masalah tantangan. Kalau saudara pernah baca buku-buku motivasi, saudara menemukan ini saudara, hard times create strong people. Jadi ketika bicara tentang masalah, tantangan, persoalan kehidupan yang datang dalam hidup kita, ketika kita responi dengan benar, akan membentuk saudara dan saya jadi pribadi yang kuat.
Kemudian, strong people create good times. Makanya ada banyak orang-orang kuat, orang-orang hebat. Seperti yang kita bahas 2 minggu lalu. Suami-suami yang hebat bisa menghasilkan kenyamanan untuk istri dan anak-anaknya. Betul ya? Nah, makanya hard times create strong people. Strong people create good times. Tetapi sayangnya, siklus yang ketiga adalah good times create with weak people. Saudara, bicara tentang masa-masa yang indah, masa-masa yang mudah, zona nyaman, itu meng-create weak people, orang-orang lemah. Makanya, karena Tuhan gak mau kita jadi orang lemah, ini ada surveinya, bicara tentang di belahan dunia, ada banyak survei dilakukan. Yang pertama perintis, yang kedua melanjutkan, tetapi generasi ketiga banyak yang menghancurkan, saudara. Kenapa? Karena generasi ketiga tidak pernah melihat perjuangan masa sukar dari generasi yang pertama, saudara. Makanya balik lagi kepada siklusnya. Generasi pertama membangun, kedua melanjutkan, ketiga menghancurkan, saudara. Makanya karena Tuhan nggak mau itu terjadi di depan setiap kita, makanya ketika dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan masalah supaya kita sampai pada karakter yang kuat. Sama-sama bilang sama saya, karakter yang kuat. Karakter yang kuat. Amin. Dan Tuhan gak mau kita sampai pada weak people tadi. Tuhan bisa izinkan masalah demi masalah supaya urutannya tidak ke weak people, tetapi ketika kita menjadi pribadi yang kuat, karakter kita kuat, kita akan sampai pada tujuan Tuhan yang luar biasa di depan setiap kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu. Karena sekali lagi saya bilang, saudara, kalau hari ini Tuhan lagi minta masalah tantangan datang dalam kehidupan saudara, semakin beban berat masalah itu datang dalam hidup Tuhan izinkan, semakin Tuhan membentuk diri menjadi semakin kuat. Katakan amin. Amin. Bilang sama kanan kiri, bersukacita. Bersukacitalah. Karena masalah dan membentuk karakter kita jadi kuat untuk siap terima berkat Tuhan yang besar. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang saudara, gereja ini dibentuk oleh tantangan demi tantangan yang Tuhan sudah izinkan, saudara. Gereja ini ada sampai hari ini karena Tuhan izinkan masalah demi masalah ada dalam gereja ini, tapi semua itu membentuk gereja jadi kuat. Makanya kita percaya Tuhan sudah menyertai sampai hari ini 34 tahun. Tuhan akan selalu menyertai sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua untuk jadi gereja yang kuat, gereja yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat kita. Yang kedua, apa yang menjadi tujuan Tuhan dibalik yang namanya mengizinkan masalah dalam kehidupan setiap kita, saudara? Tapi sebelum ke sana sedikit saya mau ajak saudara untuk memahami apa yang Tuhan taruh di hati saya, karena karakter itu penting. Sama-sama bilang sama saya, karakter itu penting. Karakter itu penting. Kita lihat sekarang yang ke 28 dikatakan begini. Kita tahu sekarang bahwa apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Ada banyak orang yang sampai pada ayat ini, saudara, kebaikan saja. Mereka nggak tahu sebenarnya kunci dari ayat 28 ada di ayat 29. Yaitu apa? Boleh munculkan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Gambaran anaknya. Jadi inilah yang menjadi tujuan Tuhan, yaitu apa? Pembentukan karakter. Makanya bahasa aslinya kata gambaran adalah icon, adalah bicara tentang God's image. Artinya apa? Orang melihat Tuhan melalui karakter hidup kita, saudara. Bilang sama kanan kiri, karakter itu penting. Karakter itu penting. Tuhan mau kita punya karakter yang kuat untuk siap menerima berkat Tuhan yang besar. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa tujuan Tuhan mengizinkan masalah yang kedua? Adalah untuk mendekatkan Allah. Lupa. Ini dulu. Lupa. Udah bawa susah-susah. Jatuh, awas jatuh. Udah bawa kurir dari Ih, jatuh. Biasa aja. Karena kamu saya dan Tuhan Sama-sama saya mendekatkan dengan Tuhan. Mendekatkan dengan Tuhan. Sama-sama kita lihat Alkitab kita, saudara. Beberapa ayat. Ibarat 4 ayat 16 kita baca sama-sama. 3 ya. Sebab menghampiri apa? Marilah kita dengan penuh Supaya dan untuk apa? menemukan kasih kami. Sama saya menghampiri Tuhan. Menghampiri Tuhan. Mendekat dengan Tuhan. Mendekat dengan Menerima Tuhan. rahmat.
rahmat, kasih karunia, kasih karunia, dan pertolongan. dan Kita pertolongan. lihat Mazmur 72, 73 ayat 28. Mazmur 73 ayat 28 dikatakan apa? 3, ya. Tetapi Aku suka dengan dekat pada Allah, aku menaruh menaruh tempat perlindunganku, bilang sama saya dekat dengan Allah. dekat dengan Allah, Bilang sama saya ada perlindungan. ada perlindungan. Selanjutnya Mazmur 62 ayat 2 sampai 3 dikatakan apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang, Daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan apa? goyah. Bilang sama saya dekat Allah. Dekat Allah Ada ketenangan. ada ketenangan, keselamatan. ada keselamatan, ada kekuatan. Saya bilang saudara dari ayat di atas saudara kita bisa melihat bahwa apa? Ketika kita dekat dengan Tuhan begitu banyak hal luar biasa yang Tuhan izinkan menjadi bagian kita, katakan amin. Amin. Makanya Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan. Makanya karena Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan izinkan Masalah. karena banyak orang kalau ada masalah jauh dari Tuhan. Sekali lagi, ada banyak orang kalau nggak ada masalah jauh dari Tuhan. Nanti ada masalah baru melekat, nemplok sama Tuhan saudara. Pernah lihat orang macam begitu? Yang kalau kita ada masalah, kalau kita ada masalah memang digodoh, memang Tuhan, aku perlu Kau Tuhan, aku perlu Kau Tuhan. Pujian penyembahan luar biasa. Waduh, kalau ke gereja semangatnya luar biasa. Gereja 5 sesi, dia 8 sesi di gereja. Betul sampai pekerja udah bilang, bu, pulang bu, pulang bu. Dia bilang, enggak mau. Lebih Baik satu hari di telaga-ranmu. Tapi masalahnya bu, gereja mau tutup, ibu pulang aja. Daripada 1000 hari di tempat lain. Malaikat sampai, tapi ketika bebas dari masalah, tantangan, persoalan kehidupan, Tuhan kasih pemulihan. Suami ajak, yuk Mak, kita ke gereja. Aduh Pak, Mama mau shopping. Soalnya uang di kardus yang kemarin belum habis. Ya udah, kan ada gereja sore atau malam. Malamnya Mama mau pedicure, and lulur. Jangan tahu aku bertobat. Sama suami-suami, bapak-bapak juga anehnya gitu. Ketika lagi dalam masalah, persoalan, tantangan kehidupan, kalau doa itu bukan dia ganti tangan istrinya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkatku sama. Istrinya sampai ke Tuhan, sama Tuhan. Ketika altar call selesai ibadah, kita harus maju, kita terima minyak Tuhan, kita berdoa mujizat pemulihan. Amin. Maju sampai depan Tuhan. Pak Pendeta. Pak Pendeta, ya tambah, oke. Pulang kolesterol dia. Tapi ketika sudah Tuhan kasih mujizat, pemulihan, berkat, istri bilang, ayo Pak kita ke gereja. Papa pagi ini mau ada main golf. Ya udah gereja sore. Papa mau mancing. Emang bilang ya, makanya seringkali kalau dengan masalah supaya apa? Kita mendekat sama Tuhan. Saya ngerti kok, karena saya pun ada di posisi itu. Saya pernah saya menyadari begini. Ketika saya dalam masalah, itu saudara jam doa saat teduh luar biasa. Itu bisa nangis berjam-jam sampai air mata campur ini jadi satu. Air mata campur ini. Ketika semua baik-baik saja, saya sampai bilang, Tuhan, aduh Tuhan, kok jam doa aku berkurang ya? Kok saat teduh aku berkurang ya? Saya sadar ya. Karena kita dalam keadaan yang nyaman, saya mau bilang saudara, kadang-kadang Tuhan bisa izinkan masalah untuk membuat kita dekat dengan Tuhan, katakan amin.
Amin. Bilang sama kanan kirimu, di balik masalah. Di balik masalah, Tuhan mau dekat dengan dia. Dalam Tuhan ada berkat dan mujizat yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Maria Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, apa yang namanya tujuan Tuhan di balik masalah yang Tuhan izinkan yang ketiga adalah untuk menyatakan kemuliaannya. Sama-sama bilang sama saya, menyatakan kemuliaannya. Sama-sama bilang sama saya. Kotak. Tolong bagian ini edit dulu ya. Kotak. Jadi dalam apa yang menjadi tujuan Tuhan? Ini dia. Kotak. Menyatakan kemuliaan. Sama saya menyatakan kemuliaannya. Menyatakan kemuliaannya. Kita lihat ayat ini sekarang. Yaitu di dalam ini dia. Mana bisa edit orang lain? Kita baca 3. Ya, jawab Yesus. Bukan dia dan bukan juga Pak. Orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus apa? Dinyatakan dalam dia. Ini kisah di mana saudara? Pada saat itu murid-murid melihat ada orang yang berkebutuhan khusus saudara. Pada saat itu disebutnya lumpuh saudara, dalam keadaan yang sangat menyedihkan saudara. Dan ada pemahaman pada saat itu ada orang-orang dalam kondisi itu disebabkan oleh karena kutuk, yang disebabkan oleh karena dosa saudara. Jadi ketika murid-murid lihat orang ini, mereka tanya sama Tuhan, ini orang dalam keadaan seperti itu karena dosa dia, salah dia kah? Atau salah orang tuanya kah? Tapi yang menarik jawaban Tuhan adalah begini saudara. Tuhan bilang bukan salah dia, bukan juga salah orang tuanya, tapi karena kemuliaan Tuhan harus dinyatakan melalui kehidupannya saudara. Jadi begini, dalam kehidupan setiap kita Tuhan bisa kirimkan masalah. Yang pertama bukan karena karakter kita, karena kita kadang-kadang udah evaluasi, karakternya udah berjuang serupa segambar seperti Kristus. Tapi kenapa ada masalah? Karena memang bukan karena karakter. Atau mungkin saya bilang, terus apakah karena aku jauh dari Tuhan? Enggak juga. Aku hidup dalam Tuhan, aku melekat sama Tuhan, aku senantiasa hidup dalam Tuhan. Artinya bukan karena itu. Karena ada banyak orang di proses itu dia suka berpikir dan dia ditanya sama pendeta, apa pendeta? Kenapa ya? Aku ikut Tuhan kok ada masalah ya? Aku ikut Tuhan kok makin dekat sama Tuhan kok makin banyak masalah ya? Pernah dengar kalimat itu? Pernah. Pernah ngalamin? Pernah. Udah ikut Tuhan, dekat sama Tuhan, tapi kok masalah datang malah banyak. Betul. Karena salah satunya Tuhan mau pakai hidup kita untuk menjadi kesaksian untuk kemuliaan namanya. Karena saya bilang ya, kalau kita hanya ceritakan kesaksian orang lain, itu jauh lebih powerful ketika kita menceritakan kesaksian yang kita alami dengan perjalanan kita sendiri. Ada seorang ibu, saya sangat dekat dengan kesaksiannya sekarang di sebuah ibadah kantor yang mengundang saya. Kesaksian yang powerful sekali saudara. Karena dia mengalami, di mana dia divonis dokter kanker stadium akhir di sebuah rumah sakit di Malaysia saudara. Mereka ada satu ibu yang sama-sama kanker, itu satu persatu dipanggil Tuhan meninggal saudara. Sisa mereka berdua. Tapi ibu ini dia nggak mau menyerah dengan keadaan. Dia selalu setiap dalam rasa sakit yang luar biasa, dia selalu menaikkan pujian, dia sembah Tuhan. Akhirnya dia mampu melewati semuanya. Ketika dia terima mujizat kesembuhan, sampai hari bertahun-tahun, dia terus bawa kesaksian itu jadi berkat. Dia terus nyanyikan lagu-lagu pujian yang dia ciptakan pada saat sakitannya itu. Akhirnya ada banyak orang diberkati oleh kesaksiannya. Nama Tuhan yang dimuliakan dengan luar biasa. Amin. Yang mau bilang saudara, tokoh-tokoh dalam Alkitab mereka juga mengalami masalah. Tetapi melalui perjalanan masalah itu mereka lewati, akhirnya kisah hidupnya menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Yusuf, masalah dijual jadi budak, masalah difitnah mau memperkaos tante Poti, di bahasa TikTok. Iya kan? Tapi itu Tuhan bawa dia
untuk sampai di posisi yang tinggi di Mesir, untuk sehingga kehidupan menginspirasi banyak orang, saudara. 34 tahun gereja ini berdiri, apakah nggak ada masalah? Masalahnya luar biasa. Dari luar, dari dalam, serangan demi serangan. Tapi Tuhan izinkan masalah-masalah itu untuk menjadi satu kesaksian yang akhirnya menguatkan jemaat Tuhan yang ada di gereja. Betul ya? Betul. Gembala sidang kita, ketika mereka melayani, apakah nggak ada masalah? Sampai diperlakukan pada hidup mati, mau dilempari batu pada saat pelayanan. Tapi akhirnya semua itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Dan akhirnya apa? Melalui kesaksian itu nama Tuhan dipermuliakan. Saya diberkati dengan sebuah kisah dari seorang yang sangat terkenal, namanya Steve Harvey, saudara. Dia seorang host terkenal dan salah satu yang termahal di dunia juga, saudara. Namanya ini Steve Marcel, yang Steve Harvey. Enggak lupa. Nah, ini Steve Marcel. Pengangkatan sudah terjadi di multimedia sekarang. Nah, ini Steve Harvey. Nah, dia pernah mengalami masa yang sukar, masa yang berat, masa yang sangat sulit dalam hidupnya. Kemudian di masa sulit itu dia bilang begini, Tuhan, tolong aku bawa aku dalam kesuksesan. Nanti kalau aku udah di sana Tuhan, aku akan kasih tahu seluruh dunia bahwa itu karena Engkau. Dan akhirnya apa? Melalui masa sukar yang dia lewati, ketika Tuhan bawa di posisi ini, hidupnya benar-benar dia pakai untuk jadi kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Tepuk tangan yang paling meriah. Jadi saya bilang, saudara, kalau dalam masalah, dan bersyukurlah. Saya pun ngomong ini bukan berarti tidak ada masalah, ada juga. Bisa datang masalah kapan saja, saudara. Even pendeta kan bisa ada masalah ya. Ada. Tapi saya bisa berapa sukacita, kenapa? Karena saya tahu Tuhan lagi mau pakai hidup saya melalui masalah itu untuk jadi berkat, jadi kesaksian. Untuk saudara mana kemarin? Saya pernah cerita dulu. Saya kan orang yang kalau kemana-mana itu kalau jalan-jalan suka bareng keluarga besar gitu. Saya nggak mau menikmati berkat Tuhan sendirian. Saya mau keluarga saya, orang tua saya bisa bareng-bareng. Tapi kan karena keterbatasan mobil, saudara nggak bisa rame-rame, apalagi barang banyak. Jadi saya memutuskan untuk akhirnya saya beli Alphard, saudara. Pendeta industri. Saya beli Alphard, saudara. Iya, saya beli Alphard. Ini dia. Ini Alphard Korea. Alphard Korea ini, saudara. Ini Alphard Korea. Harganya memang jauh banget dari Alphard yang sebenarnya. Karena belum sanggup di Alphard yang seperti Alphard Jepang. Tapi ini Alphard Korea. Harganya jauh lebih murah daripada Alphard Jepang. Kalau harga Alphard sekarang dijual di Alphard Korea dapat 17. Ini di bawah cepet banyak yang dibuat sekarang. Tapi ya, walaupun ini Alphard Korea hanya naseo. Ya ngasih. Bukan saya promosi, dalamnya lega banget sudah. Betul. Jadi saya, keluarga, istri, anak-anak, orang tua, andai tolong, kerabat bisa masuk ke dalamnya. Ini barang-barang juga bisa masuk, stroller, car seat, bantal, mesin cuci, saking luasnya masalah jemaat juga bisa masuk ke dalam. Kadang pendeta juga yang bermasalah jemaat itu masuk ke dalam. Jadi udah harganya murah, luas yang saudara bisa udah cek inspektor cek semua aman. Alphard Korea ada. Akhirnya saya bilang, yuk kita jalan-jalan yuk. Kemana? Cari yang jauh dikit. Kemana? Bandung. Bandung kan lumayan jauh. Ini kita ke Bandung. Dari Tangerang jalan aman, lewat jalan kota aman, Bekasi aman, lewat Tambun aman, benar. Lewat Tambun.
satu. Dia overheat. Tiba-tiba saudara asap ngebul. Saudara, oh Tuhan, apakah aku ada di surga? Oh, mulai berhenti saudara, kita akan berusaha buka asap. Panas bukan main saudara, terasa sini. Nah ini saya tunggu tenangin dulu, tenangin dulu, tenang ya. Diam, tenang, sambil tunggu dingin, udah. Akhirnya satu keluarga di mobil sudah rame-rame, panas-panasan, tapi nggak apa-apa. Akhirnya tunggu sebentar, dia dingin, tutup lagi jalan, baru jalan 1 kilo, panas lagi, asap lagi. Mana Grand Max lewat lagi, saya bilang, Alphard Korea, masa kalah sama Grand Max? Grand Max. Tapi yang sampai, panas lagi, 1 kilometer berhenti lah. Dan lagi 1 kilometer panas lagi berhenti lah. Sampai berapa kali saudara? Dan puji Tuhan sampai di Bandung juga saudara. Dengan di towing. Ini cerita sedih loh, kenapa saudara ketawa? Ya, seumur itu pertama kali saya naik towing saudara. Towing itu saya pertama kali nyetir sambil tutup mata. Sampai di Bandung saudara, langsung dibawa ke bengkel. Akhirnya berhenti di bengkel dan diperiksa. Puji Tuhan saya punya waktu libur, ada 2 hari saat itu saudara, dan 2 hari kami sekeluarga liburan di bengkel. Hari saya lihatin mamang-mamangnya, dia lihat saya lihat dia, kita lihat di atas. Dilan? Bilang Sesian udah paling kantor guys. sekarang udah paling karena itu saudara, karena malam-malam jadi bisa pulang, luncur-luncurnya kan dari Bandung luncur, udah malam, nggak pakai AC saudara, jadi buka jendela, ya nggak panas itu sampai Jakarta satu keluarga, kena angin cimbelit. Tim saya bawa ke bengkel, dia bawa ke bengkel sebelah. Akhirnya singkat cerita sekarang dia cek dia bilang, Kak, ya kenapa? Turun mesin kan? Yang mau bilang saudara, turun mesin mobil Korea itu memang pas lihat. Saya tanya berapa? Ini Kak. Ginsal ya. Oh, raso. Ingin sesak apa? Jujur ya, sampai kakak ini nama puluhan juta. Selama saya coba aja apa yang diizinkan terjadi pada. Jadi kalau sekarang yang pernah ngalamin sama saya, ayo lepas lihat itu. Tapi karena pendeta langsung berseru sama kita. Ini dia. Tapi akhirnya begini saudara. Akhirnya yang saya lihat ketika saya berdoa, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan berkat sesuai dengan yang saya butuhkan. Tapi tangan yang paling penting. Puji Tuhan akhirnya semuanya terpenuhi, mesin semua lancar, keluar bengkel saya masih nikmati sama keluarga. Besoknya mau pelayanan pas saat itu pelayanan SCBD kan itu lewat ganjil genap. Jadi mobil yang satu itu yang bisa saya pakai untuk pelayanan kan ganjil. Jadi saya pakai mobil yang itu Alphard Korea tadi untuk pelayanan genap. Jadi saya keluarin, dia jemput saya, dia datang, dia keluarin. Tiba-tiba dia WA saya, Kak, lu nggak bisa dikasih namanya. Saya cobain dulu, nggak bisa. Ini udah dia bawa ke bengkel lagi sana. Dia bilang lagi,
rusak. Apa? Mesin aman. Terus apa lagi? Turun transmisi. Itu mahal juga. Pergumulan lagi. Baru sih turun transmisi ke Tuhan Allah. Ketika saya berdoa lagi, Tuhan kirimkan lagi berkat sesuai yang saya butuhkan lagi, saudara. Tepuk tangan yang Amin. Puji Tuhan ya. Dan puji Tuhan mobil itu sampai hari masih di bengkel, saudara. Kirain udah kelar ya masalahnya. Karena berkatnya nggak ada. Under deal yang tak ayah. Iya. Sampai oh liar. Maha iya rasa. Saya coba evaluasi ya. Saya coba evaluasi ya. Tuhan izinkan masalah itu supaya saya bisa melihat bahwa ketika saya berdoa Tuhan dengar. Ketika kita berdoa Tuhan dengar. Dan ketika kita memohon Tuhan tidak pernah tinggal-tinggal, saudara. Jadi saya mau bilang saudara, akhirnya melalui masalah itu jadi sebuah kesaksian. Saya bisa bagikan sepanjang perjalanan pelayanan saya sepanjang hari ini. Banyak orang diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ini saya nggak tahu apa sampai para Tuhan izinkan datang dalam hidupmu. Tapi saya mau bilang saudara, di balik masalah ini Tuhan memakai hidupmu untuk membawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan sekarang ya Pak.